Shalom Bapak Ibu, saya dengan Pendeta Kimson Sianturi akan menemani saudara beberapa menit ke depan. Saya menyampaikan firman Tuhan tentang persembahan yang terbaik, tanggal 7 Februari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan bahwa hidup kami sudah Kau bayar dengan harga yang sangat mahal, dan kami ingin memberi persembahan yang terbaik. Dan persembahan yang terbaik adalah tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara, menegur, dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan yang terbaik. Apa yang dimaksud dengan persembahan yang terbaik? Apakah ada persembahan yang tidak baik? Tentu pasti ada. Sebelumnya kita akan baca ayat firman Tuhan dari Imamat pasal 1 ayat 2 berkata, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba." Saudaraku, bangsa Israel sudah terbiasa mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Allah. Sejak mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, maka Tuhan latih umat Israel mempersembahkan persembahan yang terbaik. Dan Tuhan berkata kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel." Siapa orang Israel? Orang Israel adalah keturunan Yakub, 12 anaknya Yakub, yang laki-laki, dan itulah umat Israel, saudaraku, bangsa pilihan Allah. Dan Musa disuruh Tuhan berbicara kepada umat Israel. Apa yang harus disampaikan kepada umat Israel? Dikatakan di sini hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mereka, umat Israel, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan tidak boleh sembarangan, nggak boleh asal-asalan, harus punya standar yang tinggi. Yaitu apa yang harus dipersembahkan? Haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Persembahan yang terbaik itu adalah persembahan yang bernyawa. Dan ternak adalah binatang yang bernyawa. Lembu sapi juga adalah persembahan yang bernyawa. Dan juga kambing domba. Ada banyak kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dari antara semua yang terbaik itu, harus kita mengikuti ketetapan Allah. Bagi umat Israel, yang terbaik itu adalah persembahan yang ada nyawanya. Dan kalau kita melihat ini, saudaraku, bahwa ini merujuk kepada hidup kita, harus mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita, nyawa kita, roh kita, hidup kita. Begitu banyak kekristenan atau orang-orang Kristen hanya mempersembahkan kepada Tuhan sisa-sisa dari hidupnya. Ada orang waktu dia muda, waktu dia gagah-gagahnya, waktu dia berjaya, waktu dia berada di level top man yang paling tinggi, waktu dia hebat-hebatnya, tidak dipersembahkan hidupnya kepada Allah. Dia membuang dirinya kepada lumpur dosa. Mereka melakukan tipu daya, melakukan kepuasan jasmani, berpesta pora. Tetapi setelah sudah tua, nafasnya tinggal 1-2, baru berkata, "Aku serahkan hidupku." Ya, memang Tuhan mengampuni dosa orang yang mengaku dosa. Tetapi sayang, waktu kita yang begitu banyak kita habiskan, tidak mau mempersembahkan yang terbaik. Dari ayat firman Tuhan Imamat pasal 1 ayat 2 ini, firman Allah mengajarkan supaya mempersembahkan yang terbaik. Apa yang terbaik engkau punya hari ini dalam hidupmu? Keahlianmu kah? Kecerdasanmu? Kemampuanmu? Hartamu? Apa yang kau miliki sekarang ini? Kalau engkau merasa itu pemberian Tuhan, engkau sudah diberkati Tuhan, mau nggak engkau mempersembahkan yang terbaik? Setiap orang punya kelebihan-kelebihan.
Tidak semua orang itu sempurna. Kelebihan saya belum tentu juga dimiliki orang lain, atau kelebihan orang lain tidak juga aku miliki. Artinya yang terbaik bagiku adalah apa yang menjadi kelebihanku. Mau nggak kita memberikan terbaik kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Kalau kita punya harta kekayaan, mau nggak kita membagikan itu? Karena harta itu kita tidak bawa mati. Jadi kita sudah meninggalkan dunia ini, tidak mungkin kita bilang, tolong kumpulin dulu harta-hartaku itu ya. Ada di bank ini, ada di sini gitu. Ya, sebab sebentar lagi aku sudah mau mati dan akan saya bawa ke surga. Itu mimpi buruk, saudaraku. Itu tidak mungkin. Artinya, kalau engkau mau memuliakan Tuhan di dalam hidupmu lewat kelebihanmu, kalau kelebihanmu adalah harta, mulailah persembahkan hartamu itu kepada Tuhan. Bagaimana cara mempersembahkan harta kita kepada Tuhan? Dukung pekerjaan Tuhan. Banyak gereja butuh support, banyak pelayanan perintisan di daerah-daerah. Hamba-hamba Tuhan butuh uluran tangan. Saudaralah itu yang dipersiapkan Tuhan. Tetapi banyak orang kaya mengeraskan hati. Dia sibuk menikmati dan tidak melihat pekerjaan Tuhan. Kalau engkau mau memuliakan Tuhan lewat hartamu, maka mulailah melangkah. Bantu pekerjaan Tuhan. Saudara lagi ditunggu Tuhan. Apa responmu? Engkau bertindak, maka Tuhan akan bangga. Engkau telah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin engkau berkata, aku tidak punya harta, apa dong yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan? Banyak. Kamu punya keahlian apa? Bagikan ilmumu kepada orang lain. Kalau engkau ahli memelihara burung puyuh, ajarkan itu kepada orang lain. Kasih tahu, kalau perlu bikin pelatihan. Nah, itu artinya engkau sedang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus memberi yang terbaik. Bagaimana caranya? Belajar. Ya, jangan berkata, saya cukuplah dengan mempersembahkan tubuh jiwa rohku. Tetapi engkau tidak mau belajar, tidak mau menggali firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh mempersiapkan khotbah asal-asal saja, saudaraku. Copot ayat sana, copot ayat sini. Tetapi saudara harusnya masuk ke dalam pendidikan. Engkau belajar firman Allah, supaya engkau jangan salah tafsir ayat-ayat firman Tuhan. Karena banyak hamba Tuhan ya salah tafsir. Cara penafsirannya itu tidak menurut standar yang benar, sehingga pengajarannya jadi salah. Itu sebabnya saudaraku, kalau saudara seorang hamba Tuhan, berikan yang terbaik dari apa yang kau punya. Diberi kesempatan belajar sekolah teologi. Kalau ada kesempatan, masuklah sekolah teologi. Bukan cuma hanya mengisi kecerdasan kita, tetapi sinkronisasi intelektual kita dengan hati yang taat, dengan tuntunan Roh Kudus. Itu satu kelengkapan yang harus dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi persembahkan yang terbaik kepada Allah. Kalau kau memiliki tempat yang banyak, biasanya kau sewakan tempat-tempat itu, dan sewanya itu menjadi menambah kekayaan. Coba berikanlah tempat yang kau miliki itu supaya di sana dibuka persekutuan. Serahkanlah tempatmu itu supaya di situ juga bisa dibuka gereja. Kenapa tidak, saudaraku? Ini waktu yang terakhir untuk kita menabur, karena semua harta kekayaan kita tidak akan bawa pulang ke surga. Tetapi waktu di dunia ini, apa engkau mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Kalau kau mendengar firman Tuhan ini, kau disentuh Tuhan hatimu, bertindaklah. Sebelum terlambat, bertindaklah dengan iman. Puji Tuhan, kiranya firman ini menguatkan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingin belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau hidup kami berguna bagi kerajaan surga. Selagi kami masih hidup ya Tuhan di dunia ini, kami mau memberi yang terbaik dari apa yang kami punya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali. Shalom. Tuhan Yesus.